Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih liman khalaq wal khatih lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bagaimana kabarnya nanda-nanda semua? Mudah-mudahannya kita selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan dimudahkan segala urusan kita, dan dimudahkan rizki orang-orang yang kita cintai, ya. Dan juga sama, orang-orang yang kita cintai diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan juga dimudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ananda, di pelajaran kelas 4 ini, di pelajaran pertama yaitu tentang upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah, pelajaran SKI, ya. Apa aja upayanya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah, ya. Nah, mungkin di pelajaran kelas 3 kalian belajar tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dengan cara bagaimana? Yang pertama yaitu pembinaan di bidang agama. Pembinaan di bidang agama ini memang sangat penting, ya, tentang tauhid, tentang kepercayaan, ya. Jadi masyarakat Madinah ini ditekankan untuk lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang dilaksanakan oleh Nabi yaitu membangun masjid, ya. Nah, selanjutnya memberikan semangat. Memberikan semangat kepada para masyarakat Madinah, ya, yaitu diantaranya yaitu masyarakat Madinah di sini ya sudah berkumpul Ansor dan Muhajirin. Kaum Ansor dan Muhajirin. Kaum Ansor itu kaum yang penolong, Muhajirin kaum yang hijrah, ya. Nah, itu. Ya. Nah, di sini banyak sekali penulisan dari penulisan Al-Qur'an, ya. Nah, di sini Rasulullah SAW, ya, dan para sahabat, ya, tidak segan-segan bertanya kepada Nabi, ya. Sahabat-sahabat semua tidak segan-segan bertanya kepada Nabi tentang agama, ya, supaya lebih meyakininya, ya. Ada yang pula rajin menulis Al-Qur'an, ya. Nah, penulisan Al-Qur'an zaman dahulu ketika Nabi Muhammad di kota Madinah ya nggak seperti sekarang kalian menulis begitu, ya. Ada yang di pelepah pohon dan sebagainya, ya, lalu dikumpulkan. Nah, di sini, ya, pembinaan yang pertama. Jadi pembinaan yang pertama yaitu tentang di bidang agama. Nah, pembinaan yang kedua tentang apa? Apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat? Nah, pembinaan bidang sosial. Nah, mungkin sosial kalian sudah tahu, ya. Saling bekerja sama, sosial, bersaudara, ya kan? Nah, di sini Nabi Muhammad SAW yang mempersaudarakan orang kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jadi tidak memandang, wah, kamu orang Madinah, kamu orang Mekah, enggak. Mempersaudarakan, bahkan mempersilahkan untuk saling bersaudara, gitu. Nah, ya, al-muslimu akhul muslim. Jadi tidak memandang di sini. Di bidang sosial tuh, ya, di bidang sosial, ya. Nah, merelakan sahabat Ansor, sahabat orang-orang Madinah itu merelakan, ya, rumah, hewan peliharaan, uang, gandum, dan tanah perkebunan kepada masyarakat sahabat Muhajirin yang baru berhijrah. Hal ini semakin mengkokoh persaudaraan di antara mereka. Jadi kaum Muhajirin itu hijrah ke Madinah itu nggak bawa apa-apa, ya, tidak bawa apa-apa, ya. Makanya di Madinah di sini, ya, Nabi Muhammad mempersaudarakan di bidang sosial. Mempersaudarakan, silakan kamu bersaudara dengan ini, kamu bersaudara dengan ini, semua saling merasa dirinya saudara. Karena al-muslim akhul muslim, ya. Muslim sama muslim itu lain saudara. Nah, selanjutnya yaitu pembinaan di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi di sini Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan tentang agama, tentang sosial, tapi tentang ekonomi agar masyarakat Madinah perekonomiannya berjalan dengan baik, ya.
Dan kalau ekonominya jalan dengan baik ya otomatis ya kan mereka mempunyai uang dan sebagainya untuk hidup lebih layak ya. Nah, di sini apa yang diinin oleh Nabi? Ya, yang diinin oleh Nabi oleh membuat pasar Madinah ya dan sebagainya ya, seperti peternakan dan sebagainya, perkebunan dan lain-lainnya ya, di bidang ekonomi di sini ya. Dan juga Nabi juga ya kan di sini di bidang ekonomi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendirikan Baitul Mal ya. Baitul Mal seperti untuk orang-orang yang hasilnya dari zakat ya, zakat untuk dikembalikan lagi kepada para sahabat yang tidak mampu ya kan, untuk dibagikan untuk apalagi untuk perjuangan Islam dan sebagainya ya. Dan diarahkan oleh Nabi Muhammad langsung di sini bagaimana cara berjual beli yang bagus, yang cara Islami ya, diarahkan, dikasih tahu caranya ya kan. Nah, kalau kita mendapat hasil segini, berapa hasilnya, berapa yang akan kita ini ya, dizakatkan, disumbangkan untuk perjuangan Islam atau untuk membantu orang-orang yang apa sih yang Nabi ini di dalam perekonomian Islam? Kejujuran ya, ketika berdagang jujur ya kan, tidak berbohong ya. Ya kalau misalnya makanannya buahana jelek ya ngomong jelek, kalau buahana bagus ya ngomong bagus. Itu cara berdagang yang bagus secara Islam dan sebagainya. Kalian bisa lihat di halaman 8 ya itu. Baik, lanjut ya. Selanjutnya di bidang pertahanan ya. Di bidang pertahanan di sini emang umat Islam cinta damai. Cuman ketika lagi diserang, lagi diajak perang atau ini, ya Nabi Muhammad dan para sahabat mempertahankan diri. Ya kan? Mempertahankan diri. Ya kalau seandainya disuruh untuk melawan ya melawan. Ya, untuk membela Islam dan juga membela harga diri. Ya. Nah, di sini bidang pertahanan. Nah, ketika itu mungkin kalian sudah tahu tentang cerita-cerita para sahabat ketika perang ya. Nah, di sini ya, di dalam buku di sini ya, Islam cinta damai ya dan mengajarkan kedamaian dalam segala hal. Akan tetapi jika gangguan musuh yang berhendak melakukan kerusakan dan mengganggu perdamaian, maka Rasulullah siap mempertahankan diri dan semangat perjuangan yang tinggi. Karena setelah 6 bulan di Madinah untuk kepentingan pertahanan, Rasulullah membentuk pasukan tentara syariah ya, diantaranya pemimpin pasukan itu tersebut adalah Hamzah, paman Nabi sendiri, Ubaidah bin Harish dan Sa'ad bin Abu Waqqas ya. Nah, di sini membuat pertahanan ya, buat tentara, pasukan lah kalau kita bilang pasukan. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW pernah ya, dengan masih kaum Quraisy itu masih ingin apa? Ingin Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke agamanya mereka. Ya, mungkin di kelas 3 kalian belajar tentang Nabi Muhammad sebelum Islam, sebelum adanya Arab, sebelum adanya Islam ya, Arab lah Islam. Nah, di sini ingin sekali dengan cara bujukan, dengan cara bagaimana dan sebagainya ya. Nah, di sini Rasulullah SAW sering sekali diajak perang ya oleh kaum kafir Quraisy, antaranya perang Badar ya kan, perang Uhud ya, perang Khandaq dan sebagainya, banyak sekali ya. Ya, kalian mungkin bisa baca kembali di halaman 11. Ini perang Badar. Ini perang Badar itu ya menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar. Ketika perang Badar di sini ya, umat Islam sedikit ya melawan umat Islam yang banyak. Bayangin aja, tentara Islam itu berjumlah 314.
ya, sedangkan kaum kafir 1000. Tidak seimbang, tapi Allah menunjukkan kemenangan di sini. Dengan strategi perangnya Nabi Muhammad dan para sahabat, maka kalahlah, ya, menanglah di perang Badar, ya, di perang Badar ini. Nah, di perang Uhud di sini terjadi ketika Hijriah, ya, 625 Masehi, ya, di Bukit Uhud. Ya, tentara umat Islam di sini berjumlah 700, dengan tentara kafir berjumlah 3000, bayangin, ya kan? Ya, awalnya emang umat Islam itu berjumlah 1000, ya, namun sebanyak 300 orang kaum munafik pimpinan Abdullah bin Ubay mengundurkan diri, ya. Rasulullah kemudian mengatur strategi, ya. Jadi ada kaum munafik nih yang ngajak-ngajak, ya, tadinya ada 1000, ngajak-ngajak, udahlah jangan perang, takut mati, gini-gini dan sebagainya, ya. Nah, siapa yang ngajak tuh? Pimpinannya Abdullah bin Ubay itu, ya. 300 nih, keluar 300 jadi 700 lawan 3000, ya. Kalau menurut kita enggak ini, ya. Tapi di sini, ya, di perang Uhud di sini umat Islam banyak mengalami keguguran atau syahid, dan juga sama orang-orang kafir juga sama, ya. Kesalahannya apa? Kesalahannya ketika Nabi memerintahkan, ya, kepada Abdullah bin Zabir, yaitu sebagai pemanah bagian di atas di bukit Uhud, ya, bagian atas bukit Uhud untuk menyerang pasukan yang ada di bawah. Nah, ketika pasukan kafir Quraisy kucar-kacir dengan pemanah yang ada di atas di bukit Uhud, kucar-kacir, kabur semua, ya, ketakutan. Nah, ketika mungkin perkirakan katanya udah pada kabur orang-orang kafir Quraisy. Nah, yang pasukan yang di atas yang 50 orang ini, 50 sahabat, 50 umat Islam ini, ya, yang memanah ke bawah, melihat di bawah pasukan Islam yang lain itu lagi enak-enak, kayak enak-enak gitu. Makanya diganggu lah di sini oleh setan, ya, diganggu. Kamu turun aja ke bawah, ya. No, lihat sahabat-sahabat kamu lagi pada santai-santai, lagi pada enak-enak, ya kan? Nah, disinilah mereka pada turun tuh, yang 50 turun. Nah, otomatis di atas nggak ada yang jaga. Nah, di atas nggak ada yang jaga, orang kafir Quraisy maju lagi, kembali lagi, dan dia mengambil alih di bukit Uhud. Akhirnya umat Islam yang ada di bawah diserang. Nah, disinilah pada kucar-kacir umat Islam. Tapi dalam artian di sini umat Islam tidak kalah, ya. Tapi banyak yang terluka aja, ya. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat, silakan kita mundur aja dan kita nanti akan kembali menyerang kembali, ya. Nah, ini, ya. Selanjutnya perang Khandaq. Nah, perang Khandaq ini di bulan Syawal 5 Hijriah 627, ya kan? Khandaq artinya parit. Nah, mungkin parit itu kamu tahu, parit itu biasanya ya kayak selokan yang gede, ya. Nah, mengelilingi kota Madinah, dibuat tuh oleh siapa? Asal usulan dari siapa atau usulan dari siapa membuat parit tuh? Yuk kita buat parit aja supaya nanti orang-orang kafir Quraisy itu nggak bisa masuk ke kota Madinah. Atas usulan Salman Al-Farisi dibuatlah parit oleh para sahabat, ya. Dibuat parit oleh sahabat. Perang ini juga disebut perang Ahzab, ya. Kenapa di perang Ahzab? Karena pasukan kafir Quraisy berjumlah 10.000 pasukan Quraisy. Banyak banget, ya. Nah, berbagai suku bersatu menyerang Madinah. Mereka dipimpin oleh Abu Sofyan, ya, bin Harb. Sementara pasukan Islam itu berjumlah 3.000. Bedanya berapa? 7.000 bedanya, ya. Nah, di sini, ya. Nah, tapi di sini di perang Khandaq di sini umat Islam tetap berada di dalam kota Madinah dengan santai, dengan ini. Kenapa?
Ya karena sudah buat parit. Buat parit itu kayak selokan. Jadi umat kafir Quraisy itu nggak bisa maju karena ada parit, ya kan? Nah, mungkin dalam satu cerita, mungkin kalian sudah pernah lihat mungkin ceritanya atau pernah dengar perang Khandaq di sini. Ya, kita lanjut. Nah, kalian setelah itu ya mengerjakan uji kompetensi kalian silakan kerjakan ya uji kompetensinya. Selamat mengerjakan ya Romawi 1 dan Romawi 2 dan 3 ya. Silakan di buku paket boleh, di buku tulis boleh, tulis SKI. Makasih ya perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.